Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Death Knight. Dan part keempat, mari kita mulai. Setelah duel pertama selesai, Vincenzo hanya bisa berteriak agar Fabian menahan rasa sakitnya sedikit lagi. Namun, Damian sendiri sudah menduganya sejak awal, karena menurutnya Fabian terlalu lemah untuk menghadapi lawan seberat itu. Di sisi lain, Duke Adam tampak kesal sekaligus khawatir. Ia mengumpat sambil menyalahkan keluarga Lionbloom yang menurutnya bertarung terlalu kejam. Dengan nada marah, ia mempertanyakan alasan duel itu harus sampai memotong lengan lawan. Karena pada akhirnya pertandingan ini seharusnya hanya menentukan pemenang, bukan menjadi pembantaian. Sedangkan Marquis Holland justru tersenyum puas, jelas bangga atas apa yang dilakukan oleh pihaknya. Dengan kekalahan duel pertama, itu artinya tinggal 2 duel lagi yang tersisa, di mana duel tersebut akan menentukan hasilnya. Jadi, Duke Adam menoleh kepada Damian dan bertanya tentang langkah selanjutnya. Ia menyadari jika dari 3 duel, mereka sudah kalah 1. Maka secara logis, ia menegaskan Damian sendirilah yang seharusnya maju pada duel kedua. Akan tetapi Damian berpikir berbeda. Menurutnya, jika ia turun sekarang dan menang, maka Michael akan muncul di duel terakhir. Dan pada saat itu, tidak akan ada yang mampu menghentikan Michael. Duke Adam pun terdiam, lalu mengakui kebenaran kata-kata itu. Karena alasan itu, Damian pun mengusulkan seseorang yang menurutnya pantas mewakili duel kedua. Duke Adam terkejut mendengarnya, dan bertanya tentang siapa orang yang Damian maksudkan. Dan tanpa ragu, Damian menepuk bahu Pavel yang langsung gemetar panik. Pavel hampir berteriak tak percaya karena ia sama sekali tidak menyangka akan dipilih. Namun, Damian hanya berjalan pergi sambil menegaskan jika Pavel cukup mengingat pola latihan keras yang selalu ia berikan. Pavel masih sempat berusaha menolak karena menurutnya ia tidak sanggup. Tapi Damian menekankan jika ia akan menang. Ia hanya perlu percaya, bahkan teman-temannya ikut menyemangatinya, di mana salah satunya berteriak jika mereka percaya pada Pavel. Sedangkan yang lain ikut menyerukan slogan solidaritas. Duke Adam awalnya masih ragu, karena baginya Pavel bukan orang yang menonjol. Namun karena ini rekomendasi dari Damian, maka ia akhirnya mengizinkannya. Damian bahkan menekankan kembali jika ia sudah memberi Pavel latihan khusus untuk momen seperti ini. Meski demikian, jelas terlihat Pavel hampir muntah karena tegang. Sampai-sampai seorang temannya harus memberi roti agar mulutnya tidak terus gemetaran. Damian tetap menatap Pavel dengan keyakinan penuh dan meyakinkan Duke Adam jika kemenangan bisa ia berikan. Duel kesatria kedua pun dimulai. Dari pihak Gold Pixie muncullah Pavel Belmont. Ia melangkah ke arena dengan pedang gemetar di tangannya, sementara pikirannya diliputi oleh rasa takut. Ia masih teringat jelas momen Fabian kehilangan lengan, dan perasaan itu terus menghantuinya. Lawan dari pihak Lionbloom tampil percaya diri. Kesatria itu memperkenalkan diri sebagai Huey Selection, di mana Huey mengarahkan pedangnya sambil menyebut jika sebenarnya ia sudah berharap Damian yang turun ke arena, sehingga ia merasa sedikit kecewa. Namun karena takdir berkata lain, ia hanya ingin segera mengakhiri duel dan menang. Pavel menjawab dengan suara lirih, bahkan namanya terucap hampir tak terdengar. Dalam hati ia sadar hanya dengan sekali tatap ia sudah tahu lawannya jauh lebih kuat darinya. Namun karena keadaan memaksanya maju, maka ia mencoba fokus. Huey kemudian menerjang dengan cepat, namun secara mengejutkan Pavel berhasil menangkis serangannya hingga membuatnya terhuyung jatuh. Huey sempat bingung karena ia tidak menyangka Pavel bisa memblokir serangan itu. Pavel juga sama kagetnya, bahkan ia mengira hanya kebetulan atau keberuntungan. Tetapi ketika Huey melancarkan serangan-serangan berikutnya, Pavel masih sanggup menghindar sambil berteriak ketakutan. Ia bahkan menjaring tanah dengan tangannya untuk memperlambat dorongan tubuhnya ketika terdorong mundur. Debu mengepul dan Huey kembali melesat dari dalam kabut itu. Namun lagi-lagi Pavel berhasil menahan serangannya, padahal arahnya berasal dari titik buta. Pada titik itu, Pavel semakin terkejut sendiri. Ia mulai menyadari jika apa yang dilakukan oleh Damian dulu saat melatihnya ternyata bukan tanpa maksud. Damian yang menyaksikan di luar arena hanya tersenyum tipis. Ia tahu Pavel akan sampai pada pemahaman itu, karena gaya pedang yang ia gunakan saat melatih Pavel sebenarnya merupakan Great Lion Sword Art, seni bertarung khas keluarga Lionbloom.
Setelah berkali-kali dihajar dengan jurus itu, tubuh Pavel pada akhirnya secara naluriah belajar caranya untuk menangkis. Bahkan sekarang, meski dalam tekanan, Pavel mampu memblokirnya seolah ia sudah terbiasa. Sementara itu, Pavel mulai merasakan kekuatan berbeda dalam dirinya. Ia sadar jika serangan Damian saat latihan jauh lebih cepat dan kuat dibandingkan Huey sekarang. Itu membuatnya yakin jika tubuhnya memang terasah menghadapi pola tersebut, maka ia hanya bisa berterima kasih kepada Damian. Karena berkat latihan keras yang telah dijalaninya, ia kini mampu melihat dirinya yang jauh lebih baik. Dengan semangat baru, Pavel mengangkat pedangnya dan bertekad melampaui dirinya yang dulu. Ia menerjang maju dan pedangnya berhasil melukai pipi Huey, di mana karenanya Duke Adam dan Marquis Holland terkejut melihat kejadian itu. Huey goyah dan terjatuh, sementara Pavel langsung mengarahkan pedang ke arahnya. Dengan suara gemetar namun tegas, ia menyatakan jika duel itu adalah kemenangannya. Dari tribun, Kesatria Gold Pixie langsung bersorak bangga. Pavel sendiri memandang penuh keyakinan, bangga karena akhirnya ia berhasil melewati titik lemahnya. Duel kedua pun resmi dimenangkan oleh Gold Pixie. Michael Leon Bloom hanya tertawa melihat kekalahan rekan satu timnya. Baginya, Huey memang terlihat lebih kuat, tapi tetap saja kalah adalah kalah. Ia kemudian menatap Damian dengan penuh kegembiraan, karena berarti duel pamungkas akan benar-benar terjadi di antara mereka. Duke Adam sendiri sudah bisa menebak maksud Michael sejak awal. Michael yang sejak tadi menunggu akhirnya melangkah ke tengah arena sambil tersenyum lebar. Ia menyebut nama Damien Hexen dengan penuh antusias, menegaskan jika inilah momen yang sebenarnya ia tunggu selama ini. Dengan wajah bersemangat, ia menyatakan jika akhirnya ia menemukan seseorang yang sepadan. Damian pun hanya menjawab dengan sinis, menolak anggapan itu dan menegaskan jika kata-kata Michael tidak pantas diterima begitu saja. Akan tetapi duel tetap dimulai. Michael mengangkat pedangnya dengan mata berbinar, lalu memohon kepada Damian untuk tidak mengecewakannya. Tepat setelah itu, ia menerjang dengan penuh gairah, sambil tersenyum lebar seolah inilah pertarungan yang ia nantikan seumur hidupnya. Beberapa saat sebelumnya, Huey berlutut di hadapan pemimpin keluarga Leon Bloom untuk meminta maaf atas kegagalannya memenangkan pertandingan. Akan tetapi, Holland segera memerintahkannya untuk berdiri, karena menurutnya Huey sudah bekerja keras. Hanya saja lawan yang ia hadapi lebih kuat daripada dirinya. Dan terlebih lagi, ia yakin jika kemenangan tetap akan berada di pihak mereka dengan adanya Michael pada pertandingan terakhir. Mendengar hal itu, Huey segera menyetujuinya. Setelah memerintahkan Huey untuk kembali dan beristirahat, Holland kembali teringat tentang pertandingan sebelumnya. Karena mau dilihat dari sisi manapun, Huey berada 2 tingkat lebih tinggi daripada Pavel. Bahkan dari kekuatan fisik juga, Huey jauh melampaui Pavel. Tapi mengapa seluruh serangan Huey dapat diantisipasi dengan tepat? Padahal teknik Great Lion Sword Art hanya diajarkan di kalangan keluarga Lion Bloom dan tidak mungkin bocor. Dan ketika Holland terpikirkan sesuatu, Michael berkata kepadanya jika ia tidak pernah merasakan sesenang itu seumur hidupnya. Karena akhirnya ia dapat menemukan orang yang sangat mirip dengan dirinya. Sehingga ia berjanji untuk mengalahkan Damian dan memberikan kemenangan kepada Lion Bloom. Mendengar pernyataan itu, Holland membenarkan ucapannya dan memerintahkan Michael untuk pergi serta menikmati pertarungan itu dengan sepenuh hati. Saat pertama kali Michael mempelajari swordsmanship dari ayahnya, ia merasa sangat senang. Setiap harinya dipenuhi dengan berbagai ekspektasi tentang masa depan. Selain itu, ia juga merasa sangat penasaran tentang seberapa banyak warrior kuat yang ada di luar sana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ekspektasi dan minatnya memudar dengan cepat. Bahkan setelah melawan Knight yang dirumorkan kuat, bagi Michael mereka tidaklah ada apa-apanya. Baginya, kemenangan dalam pertarungan merupakan sesuatu yang sudah dapat dipastikan. Dengan begitu, ia menjadi malas untuk berlatih dan merasa sangat bosan. Dan saat ini, dengan kemunculan Damien Hexen di hadapannya, ia kembali menjadi sangat bersemangat dan berharap jika lawannya itu tidak akan mengecewakan dirinya. Tanpa menahan diri, Michael segera maju dan mencoba menusuk tepat ke kepala Damian. Ketika ujung pedang Michael hampir menyentuh pupilnya, Damian hanya sedikit menggerakkan kepalanya dan menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, Michael segera mengubah arah pedangnya dan mengincar tebasan yang tepat ke arah leher Damian.
Tapi serangan itu juga dapat ditangkis oleh Damian dengan pukulan yang diarahkan ke lengan Michael. Setelahnya, Damian melancarkan tendangannya ke tubuh Michael. Untungnya, Michael bereaksi cepat dan menahan tendangan itu dengan pedangnya. Akan tetapi, Michael tetap terlempar jauh ke belakang. Dengan apa yang terjadi, Michael justru tersenyum lebar dan kembali bersiap untuk maju menyerang. Dan kali ini, ia segera melancarkan serangan tusukan yang bertubi-tubi ke arah Damian. Namun, semua serangannya hanya diblok dengan sangat mudah olehnya. Melihat semua itu, ia sadar jika semua yang dilihatnya sejauh ini tidaklah salah, yang mana Damian merupakan orang yang sangat kuat selayaknya hewan buas. Dengan kekuatan penuhnya, Michael menggunakan kemampuan uniknya yang diaktifkan dengan sebuah tebasan kuat kepada Damian. Tapi ketika ledakan dan asap mulai memudar, hanya terdapat lubang di tanah tanpa ada sedikit pun luka pada tubuh Damian. Melihat semua itu, Michael bertanya tentang seberapa lama Damian akan terus menghindar. Karena dirinya sudah tak sabar untuk menghadapi Damian yang serius dan mengeluarkan pedangnya. Sambil berteriak meminta Damian membuat pertarungan ini menjadi lebih menyenangkan, Michael kembali maju menyerang Damian. Pada saat itu, akhirnya Damian bersiap untuk menggunakan pedangnya. Akan tetapi, Michael merasa jika tindakan Damian itu sudah sangat terlambat. Karena serangan pedangnya akan lebih dahulu tiba sebelum Damian dapat mengeluarkan pedangnya. Tapi tiba-tiba saja Damian berhasil menebas dengan sangat cepat hingga pedangnya ikut terpotong. Bahkan dari tebasan itu, kepala Michael ikut terlepas dari tubuhnya. Melihat semua itu, Michael merasa sangat tidak percaya karena ternyata itu semua merupakan bayangan ilusi yang terjadi jika Michael melanjutkan serangannya. Dan saat ini, Michael pun jatuh berlutut di hadapan Damian. Dengan apa yang terjadi, Holland berteriak keras memerintahkan Michael untuk berdiri dan mengangkat pedangnya. Sementara itu, Michael masih bergetar ketakutan dan kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi. Karena ia merasa jika sebelumnya dirinya telah mati oleh tebasan Damian. Melihat kondisi saat ini, Damian bertanya kepada Michael tentang apa yang sedang ia lakukan. Di mata Michael, saat ini Damian merupakan sosok menyeramkan yang bertanya apakah Michael masih berpikir mereka sepadan. Melihat hal itu, Michael semakin bergetar ketakutan. Setelahnya, Michael pun langsung bersujud dan mengakui kekalahannya. Dengan begitu, dalam duel ketiga dimenangkan oleh Gold Pixie. Singkat cerita, dengan tampang menahan kekesalan, Holland mempersilahkan semua orang untuk menikmati makanan dan minuman sepuasnya. Melihat hal itu, Adam tersenyum lebar dan memuji tentang banyaknya daging dan alkohol yang telah disiapkan oleh Holland. Dengan semua itu, ia mengajak seluruh anggota Lion Bloom untuk bergabung bersama mereka. Karena menurutnya, pesta akan semakin menyenangkan jika terdapat lebih banyak orang. Mendengar hal itu, para anggota Lion Bloom hanya bisa mengucapkan terima kasih tanpa berani ikut berpesta. Sebenarnya mereka sangat ingin untuk ikut, tapi saat melihat ekspresi dari pemimpinnya, mereka tidak berani untuk pergi bersama anggota Gold Pixie. Tak cukup sampai di sana, Adam berjalan mendekat dan mulai menggoda Holland. Ia menyebut jika semua permasalahan telah selesai. Dengan begitu, ia berharap semua orang dapat melupakan apa yang terjadi dan menikmati pesta itu bersama. Untuk menunjukkan ketulusannya, Adam memberikan gelas dan menuangkan minuman dari botol yang dipegangnya. Tapi saat menuangkan minuman tersebut, Adam kembali menggoda Holland dengan memintanya untuk menyebut jika Gold Pixie merupakan pemenang sejati dari battle sebelumnya. Mendengar itu, Holland yang hampir saja melunak kembali merengutkan keningnya dan merasa sangat kesal. Hingga saat ini, Holland masih tak percaya jika Michael bisa menyerah melawan Damian yang bahkan belum mengeluarkan pedangnya. Namun, untuk saat ini, Holland merasa jika mungkin akan lebih baik jika dia menganggap itu sebagai nasib sial. Sementara itu, Damian merasa jika ia telah berhasil mencapai tujuan aslinya saat ini. Dengan hasil ini, ia dapat membuat Lion Bloom berpikir dua kali jika akan berurusan dengan dirinya. Akan tetapi, masih ada beberapa hal lain yang ia rasa masih perlu untuk diselesaikan. Tiba-tiba, lamunan Damian terpecahkan ketika seseorang mendekat ke arahnya, di mana orang itu merupakan Michael yang segera meminta izin untuk duduk di sebelah Damian sambil menawarkan segelas minuman yang ada di tangannya. Sambil menuangkan minuman, Michael berkata jika ia sangat menghormati Damian. Mendengar hal itu, Damian merasa kebingungan dengan perkataan yang mendadak tersebut. Melihat respon itu, Damian menjelaskan jika seumur hidupnya ia selalu berpikir jika tidak akan pernah dapat bertemu dengan lawan yang sepadan.
Tapi ternyata saat ini ia dapat bertemu dengan Damian yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Ia menyadari setelah mereka bertarung sebelumnya, meskipun ia tidak mengerti tentang apa yang terjadi, tapi ia dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mendengar semua penjelasannya, Damian sadar jika Michael tidak mengetahui tentang super sense yang dimilikinya, di mana dengan super sense itu, Michael memiliki indera yang melampaui manusia. Dan setelah menghadapi Damian di dalam ruang mentalnya, ia akhirnya menyadari jika Damian merupakan sosok yang berada di luar dimensinya. Bahkan skala dari Damian yang sebenarnya tidak akan dapat ia ukur. Untungnya saat itu Michael dapat mengikuti instingnya, karena jika pertarungan itu dilanjutkan, kehilangan satu lengan merupakan harga termurah yang akan dibayarnya. Setelahnya, Damian mengatakan jika talenta yang dimiliki oleh Michael tergolong langka. Hanya saja bukan ia saja yang memiliki talenta tersebut. Di dalam kekaisaran sendiri, tidak kurang dari 3 orang yang memiliki talenta lebih baik dari dirinya tersebut. Dengan begitu, Damian menyarankannya untuk tidak sombong dan jangan berpikir jika dirinya telah menjadi yang terkuat. Dalam pikirannya, sebenarnya Damian juga pernah merasakan hal yang sama, yang mana ia merasa jika dirinya merupakan yang terkuat, hingga akhirnya ia dikalahkan oleh Dorgo. Mendengar semua nasihat itu, Michael sempat berpikir jika Damian juga hidup dengan mentalitas seperti itu. Tapi dugaannya itu segera dibantah dan berkata jika ia merasa dirinya yang terbaik. Dan ketika Michael bisa menjadi sekuat dirinya, baru ia bisa berpuas diri seperti Damian. Bersamaan dengan selesainya Damian yang memberikan nasihat kepada Michael, Duke Adam yang diikuti oleh Marquis Holland di belakangnya menyapa Damian. Melihat keakraban Damian dan Michael, Duke Adam kembali menggoda Marquis Holland dengan berkata jika persahabatan anaknya pasti akan sangat menyenangkan untuk diperhatikan. Melihat kedatangan kedua orang itu, Damian dan Michael segera berdiri dan memberikan hormat. Ketika Damian bertanya tentang hal apa yang membuat mereka berdua datang menghampirinya, Duke Adam berkata jika sebelum duel mereka telah menyetujui untuk memberikan Damian akses ke ruang harta Marquis sebagai hadiah kemenangannya. Dengan nada mengejek, Duke Adam menyebut jika Marquis Holland merupakan orang yang pelit, sehingga ia menggunakan kesempatan lainnya untuk mendapatkan izin tersebut. Dari ejekan itu, Marquis Holland semakin kesal kepada Damian atas semua yang terjadi. Akan tetapi untuk saat ini, ia akan memberikannya. Dengan pikiran seperti itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Damian karena mengirim Knight dan menunjukkan kekuatannya kepada keluarga Damian. Meski begitu, ia menyebut jika tidak bisa membuka ruang harta untuk orang lain. Sehingga ia menawarkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Saat melihat barang itu, Damian tahu jika itu adalah sebuah artefak dimensional dan nilainya setara dengan sebuah kastil kecil. Meskipun ia merasa agak kecewa karena berbeda dengan perjanjian, tapi dengan item yang cukup bagus itu, ia akan membiarkan masalah tersebut. Selain itu, Marquis Holland juga menawarkan beberapa senjata yang cukup bagus bagi Damian. Mendengar tawaran itu, Damian teringat akan sesuatu. Setelahnya, ia mengatakan jika dirinya menginginkan sebuah busur. Mendengar permintaan itu, Marquis Holland merasa cukup terkejut dan bertanya tentang alasan Damian membutuhkan sebuah busur. Tapi dengan santai Damian menyebut jika ia membutuhkannya untuk menikahkan adik laki-lakinya. Bersamaan dengan itu, Abel yang tengah menusuk-nusuk boneka santet tiba-tiba saja bersin dengan keras, di mana ia penasaran mengapa suasananya terasa dingin dalam sekejap. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.